Berawal dari seorang pemuda bernama Thomas, ia berencana melakukan perjalanan dengan kapal feri dari Prancis menuju kota Portsmouth. Sebelum menaiki kapal, Thomas melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Tanpa berlama-lama, Thomas segera bergegas menuju kapal karena keberangkatan sudah hampir dimulai. Beberapa saat kemudian, Thomas menyusuri dek kapal yang memukau. Kapal itu bak kota terapung. Lalu, lapar mulai terasa, ia pun memutuskan mencari restoran untuk makan siang. Saat tengah mengantri mengambil hidangan, di sebelahnya berdiri seorang wanita parubaya bernama Alice. Usai mengambil makanan, Thomas berkeliling mencari meja yang kosong. Melihat Thomas tampak kebingungan, Alice menawarkan meja tanpa kursi hingga Thomas harus mencari tempat duduk lain. Ia lalu menemukan kursi kosong, membawanya ke meja Alice dan duduk tepat di hadapannya. Sambil menikmati santapan siang, obrolan ringan mulai mengalir di antara mereka. Mereka bertukar cerita tentang asal-usul, tujuan perjalanan dan sedikit tentang diri masing-masing. Alice tampak antusias mendengar pengalaman Thomas, sementara Thomas merasa senang menemukan teman baru di tengah perjalanan yang asing. Pertemuan ini seolah memberi warna baru dalam perjalanan panjang mereka. Mereka bertukar nama dan mulai saling mengenal lebih dekat. Alice mengajukan beberapa pertanyaan pada Thomas untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Pertanyaan-pertanyaan Alice yang ramah membuka pintu bagi Thomas untuk bercerita lebih banyak. Mereka berbicara tentang keluarga, pekerjaan dan pandangan hidup yang membuat suasana semakin akrab dan terasa hangat. Dengan nada ingin tahu, Alice bertanya tentang pekerjaan kedua orang tua Thomas. Ia menjawab bahwa ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berprofesi sebagai editor yang cukup berpengalaman di bidangnya. Dalam percakapan itu, Thomas juga mengungkapkan pandangan pribadinya. Ia kurang menyukai profesi guru. Menurutnya, banyak pelajaran di sekolah yang tidak selaras dengan kebutuhan dunia nyata. Dari sudut pandang itu, ia sempat berasumsi bahwa Alice mungkin seorang pendidik. Namun Alice menegaskan bahwa ia sebenarnya bekerja sebagai fotografer. Usai saling bercerita tentang pekerjaan, pembicaraan mereka bergeser ke ranah yang lebih pribadi. Alice kali ini menanyakan usia Thomas. Dengan sikap ramah, Thomas menjawab bahwa dirinya masih cukup muda. Lalu dengan nada bersahabat, ia menantang Alice untuk menebaknya. Alice hanya tersenyum samar, seolah menyimpan jawabannya atau tengah mempertimbangkannya. Tak ingin kalah penasaran, Thomas balik bertanya tentang usia Alice. Perempuan itu dengan nada penuh teka-teki memberi petunjuk bahwa usianya lebih dari 40 tahun. Ucapan tersebut menambah rasa penasaran Thomas dan tentu juga Alice. Percakapan mereka menyentuh pandangan Alice tentang dunia kerja. Menurutnya, setiap orang harus aktif berjuang demi masa depan, karena sikap pasif hanya akan membuat seseorang tertinggal. Menanggapi pandangan Alice yang terkesan pesimis, Thomas mengungkapkan sikap optimisnya. Ia yakin sebagai anak muda ia masih memiliki banyak waktu untuk mengejar impian dan membuktikan potensinya. Keyakinan ini ia sampaikan dengan rasa semangat, seolah ingin meyakinkan Alice bahwa masa depannya menjanjikan. Setelah obrolan serius itu, suasana kembali cair. Alice mengajak Thomas berbelanja di pusat perbelanjaan yang berada di dalam kapal. Sambil berkeliling, ia bahkan memilihkan minuman kesukaan Thomas sebagai bentuk perhatian yang mempererat hubungan mereka. Setelah berbelanja dan menaruh barang-barang di kamar, Alice kembali menemui Thomas. Mereka mengobrol sambil menikmati musik lembut, sesekali memperhatikan pasangan yang menari riang. Di tengah percakapan, Alice bercerita tentang minuman yang membuatnya merasa lebih segar. Lalu tiba-tiba bertanya pada Thomas apakah hal itu terdengar bodoh. Thomas terdiam dan Alice pun menjelaskan pandangannya bahwa anak muda sering ingin cepat dewasa, sedangkan orang tua justru ingin melupakan masa lalu. Thomas menatapnya hangat dan menegaskan bahwa ia tak menganggap Alice tua. Ia menambahkan setiap tahap kehidupan punya keindahan dan nilainya, dan yang terpenting adalah menghargai masa kini sambil mengambil pelajaran dari masa lalu. Thomas menatap Alice dengan keyakinan.
Ia meyakinkannya bahwa usia hanyalah angka dan yang benar-benar berarti adalah semangat, cara pandang, serta kebijaksanaan yang dimiliki. Baginya, Alice adalah sosok yang menarik, penuh pengalaman dan memiliki energi yang memikat. Tak lama kemudian perhatian mereka teralih pada pertunjukan sirkus singkat. Alice tampak terpukau, matanya mengikuti setiap gerakan dengan serius, seolah larut dalam dunia magis yang tersaji. Thomas hanya mengamati dengan tenang, memberi ruang agar Alice menikmati momen itu, sekaligus merasakan kedalaman emosinya. Seiring kekerapan yang semakin mendalam, Thomas merasa percaya diri untuk melangkah lebih jauh. Dengan senyum hangat, ia meraih tangan Alice dan mengajaknya menari. Mereka larut dalam irama musik yang ceria, menikmati setiap langkah dan alunan yang membangkitkan semangat mereka. Meski begitu, selama menari, Thomas menyadari perubahan nada suara Alice. Beberapa kata-katanya terasa seperti sindiran halus yang diarahkan padanya. Meski demikian, mereka terus berdansa dengan riang dan percakapan mereka tetap intens. Thomas mulai menangkap nada berubah dalam ucapan Alice yang terasa menyindirnya dengan halus. Perasaan tidak nyaman dan sedikit kemarahan pun muncul dalam diri Thomas, membuatnya memutuskan untuk berhenti menari. Menyadari ada yang salah, Alice mencari Thomas dan menemukannya yang sedang termenung di geladak atas. Alice mendekati Thomas dan menjelaskan tindakannya dengan pernyataan yang cukup mengejutkan, bahwa wanita kadang-kadang berbicara dengan nada kasar, meski hal itu bertolak belakang dari apa yang biasa dipercaya. Ia menegaskan bahwa sikap itu bukan berarti ketidaksukaan. Ucapannya menyentuh hati Thomas, membuatnya yakin telah mendapatkan perhatian Alice. Suasana pun menjadi hangat, menumbuhkan awal sebuah romansa. Keesokan paginya terdengar pengumuman bahwa kapal hampir tiba di pelabuhan. Sebelum berpisah, Thomas dengan semangat mengajak Alice mengabdikan momen kebersamaan mereka dalam sebuah foto sebagai kenang-kenangan perjalanan yang penuh kejutan. Sambil menanti kapal merapat ke dermaga, Thomas mengajak Alice berdiri di geladak. Mereka menikmati pemandangan laut yang luas untuk terakhir kali. Usai menikmati pemandangan, mereka kembali ke restoran untuk sarapan bersama sambil menunggu kapal segera bersandar di dermaga Portsmouth. Saat sarapan, wajah Thomas penuh dengan kebahagiaan dan harapan, sementara Alice tampak cemas tanpa mengungkapkan alasannya. Tak lama kemudian, saat penumpang mulai bersiap turun, Thomas menyadari tasnya tertinggal. Ia meminta Alice menunggu di dekat tangga, lalu cepat-cepat kembali ke kabinnya untuk mengambilnya. Saat Thomas kembali dengan tasnya, Alice tak lagi terlihat di tempat mereka berjanji. Rasa cemas menyelimuti dirinya. Ia segera berlari mencari di sekitar terminal dan terkejut melihat Alice masuk mobil bersama suami dan anaknya. Thomas tahu Alice menyadarinya, tapi ia berpura-pura tak mengenal Thomas. Dengan hati terluka dan langkah berat, Thomas meninggalkan pelabuhan, menyadari bahwa ia telah dikhianati. Dan film pun berakhir. Akhir kata, kadang sebuah perjalanan bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tetapi tentang jiwa yang bertumbuh. Pertemuan singkat di tengah ombak dan angin laut bisa meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Meski akhirnya harus berakhir di dermaga, tidak semua kisah berjalan sesuai harapan dan tidak semua senyum menyimpan kebenaran. Namun dari setiap pertemuan kita belajar tentang kepercayaan, tentang hati yang rapuh namun kuat, dan tentang keberanian untuk terus melangkah. Sebab hidup seperti perjalanan di lautan adalah rangkaian persinggahan. Ada yang singgah sebentar, ada yang menetap selamanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.